Saya serahkan kepada yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih. Pagi ini kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kalau kami, Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah pagi ini. Karena kami tahu Tuhan selalu rencana yang baik atas kami, agar hidup kami senantiasa menjadi berkat buat sesama di mana kami hidup. Dan kami tahu Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita belajar tentang peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, jadi kita sudah belajar kemarin dari hambanya Pak Leman Handoko. Ada banyak yang jelaskan, tapi tetap juga dengan tema besar adalah tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Untuk hal ini, seawal dengan firman Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 7 ayat 17 maksud saya, yaitu dikatakan di sini, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya pagi ini kita sudah siapkan Pak Ramli Panggabean tadinya untuk doa pembukaan, tapi baru masuk ya, tapi nggak apa-apa. Untuk ke depan ya akan lebih lagi persiapannya. Nah, sini dikatakan kalau kita baca ayat sebelumnya, di mana Tuhan punya rencana yang indah atas setiap umatnya. Yang indah apa? Yaitu Tuhan mau bahwa setiap pribadi-pribadi pengikutnya mengalami namanya penyertaan Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus itu menyertai kita. Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Tadi katakan tadi, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, Roh Kudus itu adalah menggantikan posisi Yesus. Di mana Yesus katakan, aku tidak biarkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi aku berdoa supaya memberikan roh penolong, roh penghibur, dan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudara kasih Tuhan, Roh Kudus itu bukan jauh seperti anggapan orang. Seolah begini, Roh Kudus itu bisa keluar masuk, ya kalau senang sama-sama orang percaya, kalau nggak senang keluar. Enggak begitu. Nah ini yang perlu dijelaskan buat kita, sehingga pandangan kita ini semakin baik dari hari ke hari. Nah jadi kalau saya dengar nyanyian, mari masuk, mari masuk, mari masuk. Tidak salah sih. Tapi dia sudah masuk, sudah tinggal, sudah berdiam dalam kita. Tapi kita bilang, mari masuk, masuk hatiku. Dan kadang agak aneh ya, dalam hal nyanyian itu. Saya nggak tahu siapa yang sebagai komposernya. Itu mungkin tujuannya bagi orang yang belum mengalaminya. Belum betul-betul punya pengalaman pribadi Roh Kudus berdiam dalam dirinya. Tapi bagi kita yang hadir pada saat malam ini lewat pagi ini ya, sore. Karena masih gelap di luar ya. Jadi pagi hari ini di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Berdiam di dalam kita. Menyertai kita. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita? Sikap kita yaitu
hanya pertama bersyukur, bangun pagi bersyukur. Jangan bukan kita untuk meminta sesuatu, tapi bersyukur dulu. Terima kasih Tuhan, hari ini masih bernapas dengan lega, ya, karena banyak rumah sakit sana harus bantuan oksigen, kita nggak perlu bantuan itu, tapi kita bernapas dengan lega. Bersyukur. Di Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, itu akan semakin merasakan bagaimana hubungan kita dengan Dia. Karena salah satu bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Dan Allah menghendaki bahwa kita bersyukur. Waktu kita bersyukur, kita sama-sama mengaktifkan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu ingin supaya kita mengalami dari hari ke hari dalam suasana sukacita. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita tidak berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada Tuhan dan kita bersyukur kepadanya. Jadi Roh Kudus itu menyertai kita dan diam dalam kita. Sampai kapan Roh Kudus menyertai kita? Kalau saya baca ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain itu, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu punya peranan menyertai orang-orang percaya. Jadi walaupun kita di tengah-tengah kehidupan, mungkin secara situasi keadaan sepi, tapi tidak ada kesepian dalam hati kita. Justru kadang-kadang ada orang mengalami kesepian di tengah-tengah keramaian. Dan saya sebagai pelayan Tuhan hari ini, saya bisa beritahu bahwa dulu ada seorang anak muda. Anak muda ini kalau lihat dari pekerjaannya, lihat dari di mana dia berada, di tempat ramai. Kalau pekerjaan artinya uang cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi dia mengalami satu pengalaman. Kesepian di tengah-tengah keramaian. Itu tidak ada obatnya dimanapun, ya kan? Nggak ada. Tapi ketika perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi, kesepian itu hilang. Karena pribadi Tuhan Yesus melalui Roh Kudus berdiam dalam hidupnya. Sehingga hidupnya bergairah, hidupnya diubahkan, hidupnya tidak sama seperti hari kemarin. Kalau kemarin, walaupun di tengah-tengah situasi yang ramai tapi merasa kesepian, tetapi pribadi Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam hidupnya. Dan dia tidak merasa kesepian. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisinya sepi. Karena kesepian itu bukan bergantung situasi keadaan, tapi bergantung kehadiran pribadi Roh Kudus di dalam diri kita. Maka setiap hari kita perlu bersyukur tadi. Bersyukur itu adalah satu bagian yang sangat penting untuk kita terus lakukan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu bukan seminggu sekali. Tapi hubungan dengan Tuhan itu hubungan yang terus-menerus, itu sudah menjadi gaya hidup. Arti gaya hidup itu menjadi satu kehidupan yang terus-menerus kita bangun, yaitu hubungan ke atas, hubungan vertikal. Makanya tidak secara kebetulan salib itu ada ke atasnya, ada ke samping. Ke atas itu berbicara tentang hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Dan Roh Kudus itu membantu kita. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus memberikan semangat bagi kita. Roh Kudus memberikan kita hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Kadang-kadang kita mau berdoa apa? Mau berdoa apa ya? Apalagi kalau teringat seseorang ya, yang kita mau doakan. Tapi apa ya pokok doanya yang khusus? Tapi Roh Kudus, dia bekerja dalam kita. Di mana Roh Kudus itu menolong kita. Kita sebenarnya, kita kurang mengerti berdoa itu. Tapi Roh Kudus
mengajari kita bagaimana sepatutnya kita berdoa. Dan Roh Kudus itu ikut ambil bagian dalam kita berdoa itu. Karena kita terbatas, tapi Roh Kudus tak terbatas. Kita tidak mampu untuk lebih jauh. Roh Kudus berikan kemampuan sehingga kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang dimana tadinya kita pikir, waduh bagaimana bisa mungkin ya. Tapi Roh Kudus membuat sesuatunya menjadi mungkin. Suatu ketika saya punya pengalaman ya. Pengalaman itu saya ada di negara lain, ya di Filipina. Karena itu saya mendapat jadwal melayani di satu gereja. Saya tidak terbiasa untuk khotbah dalam bahasa Inggris. Tapi waktu itu memang saya pertama yakin betul-betul bahwa ya pasti Tuhan tolong, begitu ya. Nah, tetapi ketika diumumkan bahwa Anda akan didampingi oleh 2 hamba Tuhan, yang satu orang Kanada, yang satu orang Australia. Anda sebagai pembicara, tapi didampingi oleh 2 orang ini. Tiba-tiba saya mulai merasa ragu juga, aduh Tuhan, orang Kanada udah hebat bahasa Inggrisnya. Apalagi orang Australia, sudah menjadi ya bahasa yang setiap hari. Saya ini jarang saya gunakan bahasa Inggris, bahkan sangat terbatas bahasa Inggris saya. Mungkin ada kata-kata yang juga saya bisa tidak ngerti ucapkannya. Dalam kondisi itulah saya berdoa, Tuhan, besok saya mau khotbah di satu gereja yang saya belum pernah tahu, belum pernah kenal, tapi saya sudah dapat jadwal Tuhan untuk melayani itu. Jadi saya berdoa, Roh Kudus, Engkaulah guru, Engkau mengajariku, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan kesanggupan, sehingga pada waktunya, waktu saya menyampaikan firman-Mu, itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, tidak berhenti di jalan. Dalam kondisi seperti itu, saya berdoa. Dan pada akhirnya, saya bisa berkhotbah sampai selesai. Bahkan bukan hanya sampai di situ, tapi Roh Kudus sendiri mengerti kebutuhan jemaat Tuhan yang di mana saya khotbah. Dia mengerti apa kebutuhan itu, makanya sesudah saya selesai khotbah, hamba Tuhan setempat dia berdoa sambil meneteskan air mata. Dia bilang, Engkau sudah mengutus hamba-Mu dari negara yang jauh. Dan hari ini apa yang disampaikan itulah kebutuhan kami jemaat Tuhan di sini. Dia sambil menangis. Saya bilang, saya terbatas, tapi Roh Kudus nggak terbatas. Saya tidak mampu, tapi Roh Kudus memiliki kemampuan sehingga saya bisa melayani sampai selesai. Bahkan saya tidak mengerti apa menjadi kebutuhan jemaat Tuhan di sana. Tetapi Roh Kudus menjelaskan apa yang menjadi kebutuhan. Hanya saya waktu berdoa saya, Tuhan berikan aku 1 ayat saja. 1 ayat saja untuk mengawali. Nanti Roh Kudus pimpin lagi selanjutnya. Jadi teringatlah 1 ayat itu. Dan sampai sekarang ini pun saya tidak lupa. 2 Korintus pasal 5. Ya, dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu ayat mengawali waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Dan muncul lagi ayat yang lain lagi, muncul lagi ayat yang lain, dan dijabarkan lagi panjang lebar berkaitan dengan kesaksian, dan bisa selesai. Saya sampaikan itu. Tapi bukan saya, tapi Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus itu luar biasa. Maka kalau Tuhan juga memberikan saya kemampuan, kesanggupan dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Hal yang sama juga Roh Kudus bisa memberikan kemampuan lebih lagi kepada kita masing-masing pada saat pagi hari ini.
Karena Roh Kudus itu tidak ada bagi dia pilih kasih. Setiap orang yang memberitakannya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus betul-betul bekerja. Kerinduan kita dengan Roh Kudus ada satu kerinduan yang begitu erat sekali. Kalau kita misalnya kerinduan kita belum mencapai pada nilai 100, tapi Roh Kudus tambahkan lagi sehingga kita betul-betul mengalaminya. Dan kita berkata, kok bisa ya? Kok bisa lah? Kok bisa saya seperti ini? Kok bisa mampu lewati semua? Bahkan dalam kesusahan sekalipun yang kita tidak tahu solusinya, tidak tahu jalan keluarnya, tapi Roh Kudus juga tetap memberikan kita kemampuan dan kita bisa lewati semua hal-hal yang sukar. Kenapa? Roh Kudus itu menyertai kita. Roh Kudus itu berdiam diri kita. Sehingga Roh Kudus itu memberikan solusi. Setiap masalah apapun tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau kita renungkan sendiri, waduh, bagaimana Tuhan menyelesaikannya? Tapi Roh Kudus yang sudah berdiam dalam diri kita, dia akan memberikan solusi. Melalui mana? Melalui roh kita. Roh kita perintahkan kepada jiwa kita. Jiwa kita mengolah dan kita membuat satu tindakan. Sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang sedikit lagi, di mana bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam setiap pribadi. Yohanes 14 katakan 26. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam aku. Dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kita. Kita bagaikan muridnya. Roh Kudus itu mengajari kita. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin kita pikir sulit dan kita bisa melakukannya. Dan juga mengingatkan kita. Dari hal apa diingatkan? Kadang-kadang dalam posisi di mana kita mau cari firman Tuhan menjadi jawaban bagi segala masalah kita atau masalah orang lain yang sedang kita layani. Roh Kudus mengingatkan. Sehingga kita bisa membuka ayat tertentu untuk menguatkan orang lain, menguatkan kita juga. Sehingga itu menjadi kekuatan ekstra yang luar biasa kita alami. Jadi Roh Kudus itu luar biasa bekerja dalam setiap orang percaya. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk bersuara keras. Tapi dalam hati kita saja berkata-kata, karena Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita dan kita mengalami pimpinan Roh Kudus itu. Nah, tinggal bagaimana kita menerapkan hidup sehari-hari. Apakah kita mentaatinya atau tidak? Karena tetap Tuhan berikan bagi kita kehendak bebas untuk menentukan pilihan yang disebutkan free will. Tapi saya percaya kita yang hadir hari ini, kita memberikan kehendak bebas kita itu dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, kuserahkan segala kehendakku kepadamu. Dan sekarang bukan kehendakku lagi yang jadi, tapi kehendakmu lah Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Dan kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, maka kita katakan indah dalam hidup ini. Nah, kalau tadi Ibu Kristen Limbong sekarang ini dia mengalami keindahan-keindahan. Kenapa? Semua sudah sukses, anak-anak sudah sukses. Tinggal menikmati hidup, tinggal bagaimana hidup bergaul, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya, ya, kita semua yang hadir hari ini mengalami satu peningkatan rohani dari hari ke hari, sehingga lewat tergabungnya dalam komunitas The Power of Love, dan kita mengembangkan potensi-potensi yang ada ke arah tujuan Kristus. Karena hadirnya The Power of Love ini adalah
ke sana. Bahwa kita semua punya potensi-potensi. Mungkin selama ini belum diberdayakan. Tapi lewat tergabungnya dalam komunitas The Power of Love, potensi kita akan berkembang ke arah tujuan Kristus. Jadi hari ini Tuhan mau kita hubungan melekat dengan Roh Kudus. Hubungan kita menjadi akrab dari hari ke hari dengan Tuhan melalui pribadi Roh Kudus. Sehingga waktu kita menyembah juga kita akan mengalami suasana hadirat Tuhan. Jadi suasana Tuhan itu bukan tergantung siapa yang memimpin, tapi tergantung bagaimana sikap kita waktu kita menyembah itu. Makanya kalau kita dalam komunitas Zoom ini, waktu WL mengajak kita untuk menyembah Dia, kita pun ikut menyembah. Walaupun mic kita masih tertutup, tapi hati kita melekat dengan Tuhan. Di sanalah kuncinya bagaimana kita rasakan suasana hadirat Tuhan. Jadi hari ini yang sangat kita perlu pegang, yaitu pertama, Roh Kudus itu bukan jauh. Tapi Roh Kudus itu diam di dalam kita. Roh Kudus itu menyertai kita. Sampai kapan Dia menyertai kita? Tadi ayat 16 katakan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu tinggal menetap dalam diri kita. Nah, kalau bagaimana kalau kita buat satu kesalahan? Kalau kita tidak membereskan pribadi, Roh Kudus hanya didukacitakan. Ya, bukan menghujat, tapi didukacitakan karena Roh Kudus ingin, rindu agar kita selalu hubungan satu dengan yang lain indah, harmonis, dan kita senantiasa punya hati, sifat mengampuni satu dengan yang lain. Hubungan inilah yang terus dibangun sehingga tidak ada satu noda pun dalam hati kita ada dari hal-hal dosa, tapi bersih semua karena Roh Kudus berdiam dalam kita dan selalu mengintrospeksi kita, dan kita tinggal berkata, Roh Kudus, terima kasih Engkau introspeksi saya dari segala kekurangan saya. Roh Kudus, aku rindu setiap saat Engkau berbicara kepada hidupku sehingga hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita berkenan kepada Tuhan ketika mentaatinya, ketika kita belajar menuruti perintahnya. Ayat terakhir, jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yaitu hubungan dalam kasih. Dan bukti kita mengasihi Tuhan yaitu menuruti segala perintahnya melalui bimbingan Roh Kudus dari hari ke hari. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus berbicara ke dalam hati kami, mengajari kami, mengingatkan kami, bahkan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat dalam mengiring Tuhan sehingga kami tampil beda di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini. Dan karena roh kami, roh yang menyala-nyala, dan kami ambil bagian terus dalam melayani Tuhan sampai saatnya kami berpindah dari dunia ini kepada tempat yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali kepada yang meneruskan acara. Baik. Ya, terima kasih Pastor Surbakti buat firman Tuhan yang indah, yang luar biasa yang disampaikan pada pagi hari ini. Di mana Roh Kudus itu ada, tinggal diam bersama dengan kita, ya. Jadi kita harus menyadari itu. Jadi yuk kita kita pergunakan kesempatan itu, ya. Kita pakai otoritas itu, kita berdayakan Roh Kudus itu. Jangan kita biarkan hanya diam. Ya, sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat oleh mata katanya dan tinggal dalam hati, itu bisa kita lakukan kalau Roh Kudus tinggal bersama dengan kita dan kita pakai, ya, kita bersama Roh Kudus
melakukan perkara-perkara besar. Haleluya, haleluya. Baik, sekarang kita waktunya masuk ke dalam ruang kesaksian, Bapak Ibu. Silahkan ada yang mau bersaksi sesuai ataupun yang ada hubungannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berikan kesempatan 2 orang nanti sebelum perkenalan. Ada Bapak Ramli Panggabean di sini, senit yang baru, tapi bersaksi dulu 1 orang, tapi waktunya 4 menit ya. Nah, silakan ada yang bersaksi, nanti habis itu Bapak Ramli Panggabean akan berkenalan dengan kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi, dibuka mic-nya atau diangkat tangannya, silakan. Ya. Ibu Limbong, Ibu Limbong. Limbong, silakan Ibu Limbong. Betul. Sesuai dengan pengalaman saya seumur ini sampai akhir hayatku pun aku tetap memberdayakan, memfungsikan Roh Kudus karena saya pikir Dialah guru besar saya. Apalagi saya sebagai sesepuh. Di keluarga saya juga, di keluarga suami juga, di masyarakat juga mereka masih melihat saya tampil itu bukan tampil cantik ya, seger. Karena aura orang percaya itu lain. Aura mukanya orang percaya itu lain, selalu berseri-seri. Karena apa? Kita selalu melihat sisi positif dari sesuatu itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi kalau saya dalam keadaan kejepit, saya langsung berdoa, Roh Kudus, beri aku hikmat untuk menjawab penghinaan orang ini, apa banyaklah ya. Kadang-kadang kita dibilang, kalau orang Batak bilang dibelon kau, katanya ekstremis kau, katanya. Karena kita sesuai dengan apa ya firman Tuhan, karena itulah modal saya banyak membaca firman Tuhan ya, bahkan dari apa ya Kejadian sampai Wahyu sudah kita baca, tapi kadang-kadang kita mentok dalam satu persoalan, tapi Roh Kudus itu langsung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang memberi kita hikmat itulah yang dihasilkan oleh Roh Kudus sehingga kita berkata-kata tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita mendengar chaos, tahu chaos ya, dalam satu perkumpulan sudah istilah Jawa saur manuk, jawab anu ini. Kita lihat dulu apa yang menjadi anu. Roh Kudus langsung kita, bukan kita apa, ada orang bilang emangnya apa ya, bagaimana ya? Ya saya selalu merasa bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus tuntun aku dengan hikmat-Mu. Apa yang harus saya perkatakan sehingga ribut begini ini langsung. Bukan saya sok pinter, bukan saya sok berwibawa, bukan. Tetapi kuasa firman yang kita baca itu yang sudah kita baca, kita dengar, kita hayati, kita pikirkan, kita imani, itu bisa keluar sewaktu-waktu. Sehingga bisa damai, tentram. Ini baru-baru kemarin Jumat sepupu saya dimakamkan di Tarutung. Sebelumnya ini mereka ribut soal warisan. Saya bilang begini, warisan nanti bisa diselesaikan apakah dengan cara hukum, dengan cara apa. Tapi yang penting sekarang ini, sekarang sudah almarhumnya. Almarhum ini selamat dulu, bagaimana caranya? Terus didoakan selama 1 minggu itu, panggil hamba Tuhan. Karena kalau anak-anaknya yang bilang mungkin, biasa kau. Gitu ya. Panggil hamba Tuhan supaya terus berdoa, kalian menyanyi di sekitarnya supaya dia saya sampai sekarang merinding ya. Saya komando dari Surabaya ke Tarutung, bayangkan. Kebetulan saya tidak peduli soal kuota, saya sudah punya wifi ya. Jadi lifestyle saya mereka, ayo ada dari Surabaya katanya, di Surabaya. Ayo soal warisan itu gampang. Hai, ada anaknya ini yang kaya atau lebih kaya. Tahu apa yang mereka tuntut, saudara-saudara, kasihkan. Kau pasti diberkati Tuhan melimpah lebih dari yang kau kasihkan. Jangan itu terhalang nanti mertuamu ini, saya bilang mertua yang kebetulan menantu perempuan. Mertuamu ini terhalang. Ayo kalian bernyanyi bersama, berdoa bersama supaya kakakku ini, sepupu saya ini berangkat dengan tenang bersama Tuhan Yesus. Kita selamatkan satu orang karena saya tahu kakak ini masih ada keluar kata-kata sumpah serapah kepada anak-anaknya karena dia merasa berjasa
mengentas anak-anaknya. Jangan, itu tugasmu. Saya saraf rafasi ya, itu tugasmu mengentas anak-anak. Itu tugasmu. Kau malah berdosa kalau tidak mengentas anak-anakmu. Jadi secara pribadi saya injili kakak saya ini, ya maklum kiribat lama ya, belum terima Roh Kudus, belum lahir baru kalau istilah sekarang itu. Wah, mana mungkin aku lahir baru? Bisa. Roh Kudus jamah hatinya. Saya selalu, pada anak-anak saya juga begitu. Saya tidak perlu berbantah. Saya tidak pernah perlu ribut. Saya sebut namanya Roh Kudus jamah hati anak-anak saya. Begini, begini, begini. Bla bla, saya kasih tahu semua. Saya bukan egois. Saya tidak minta dikultuskan sebagai orang tua. Saya sekarang tinggal menikmati, puji Tuhan, ya sedikit-sedikit saya masih punya uang pensiun, walaupun saya tidak lagi sebagai pengusaha, tapi saya bisa advisor, saya jadi penasehat buat mereka, ayo buka usaha, begini, 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 saya kasih solusi, saya kasih jalan, ya, saya kasih jalan, begini loh, begini, saya kasih contoh. Jadi kita bukan hanya katanya, kita action, kita action dengan kuasa Roh Kudus. Jadi makanya setiap saat saya berdoa, Tuhan, inilah beri pengertian buat anak-anak saya ini. Kayak begini. Karena kita dalam menginjil itu keluarga dulu, Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Apa kata dunia, kita menginjil kemana-mana, anak-anak berantakan, anak-anak, chaos. Ya, itulah Roh Kudus menolong kita dalam keadaan kita terjepit pun. Langsung ada hikmat, langsung ada solusi. Nah, saya sangat apalagi di dalam The Power of Love ini ya, kita tiap pagi kita, belum lagi Zoom yang lain saya, dan selalu itulah peranan Roh Kudus menolong kita, menjaga hati kita supaya kita tetap tenang apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana salib itu kita karyakan, bagaimana kita mengasihi Tuhan sesama, bagaimana dengan sesama, terutama dengan keluarga inti itu. Jadi saya sangat tertolong. Apalagi saya kemarin Pak Surbakti ketawa, saya bilang saya ini orang lapangan, di mana-mana saya ada. Di mana-mana saya ada, di kampung, PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, gereja itu. Jadi bukan saya bilang sempurna, tuh kan itu yang menyempurnakan saya. Pengetahuan saya banyak membaca, selain Alkitab saya juga banyak membaca buku-buku pengetahuan kesehatan apa. Jadi itu saya aplikasikan, saya sinkronkan dengan firman Tuhan. Maka terjadilah hikmat yang luar biasa itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Yang telah kita dengar itu kita berdayakan, kita imani. Makanya ada cerita, kau itu loh belum amin, kau sudah amini katanya. Karena firman Tuhan seperti tadi Pak Surbakti ya, baru amin. Amin itu maksudnya jadilah itu di dalam, saya aminkan itu terjadi dalam hidup saya dan betul-betul terjadi. Oke, haleluya. Baik, terima kasih Nang Christina Limbong buat kesaksiannya yang sudah memberkati kita semua. Sekarang waktunya waktu dan kesempatan kepada Bapak Ramli Panggabean. Ini baru pertama kayaknya kami lihat kehadirannya. Selamat datang Bapak. Silakan perkenalan atau mungkin ada yang mau disampaikan atau berupa kesaksian. Silakan. Waktunya 4 menit ya Pak ya. Silakan Pak Ramli. Pertama-tama shalom ya, salam kepada kita semua. Halo. Dan saya minta maaf karena mungkin jam bangun saya itu sudah terprogram. Kan saya itu jam 5 itu biasanya. Sama. Jam 5 itu biasanya saya sudah ngantar cucu kan ke sekolah. Jadi bangun saya itu kira-kira jam 4:30 lewat gitu. 4:30 lewat. Jadi ya itu saya lihat kok kayak saya seperti biasanya saya bangunnya gitu. Itu mungkin yang membuat masih apanya tuh penyesuaian itu belum bisa. Transisi, Jadi transisi. Ya, saya minta maaf. Saya minta maaf sekali ya. Saya minta maaf karena hari ini nggak bisa.
Jadi lain kali mungkin bisa kita bisa lagi kita program lagi untuk acara selanjutnya. Amin, amin. Cuman saya minta maaf sekali. Nah, kalau mengenai santuy Pak. ya, kalau kehidupan saya itu sebenarnya dulu saya tuh orangnya yang nggak bener lah gitu, orang munafik gitu. Saya itu dulu, saya bertobatnya karena kata-kata munafik loh. Ya, karena kata-kata munafik. Jadi saya tuh rajin ke gereja dulu. Gereja saya yang lama itu ya biasalah GKPI saya dulu. Nah, dan di situ saya itu sudah mau diangkat jadi penatua. Cuman saya pikir saya nggak mau karena hidup saya itu masih main judi kan, udah pokoknya masih dalam dosa gitulah. Tapi ke gereja iya gitu, dan aktif di gereja, bahkan saya pemimpin kor gitu kan, saya dirigen di sana. Nah, saya nggak mau, tapi ya itulah Tuhan itu menangkap kita itu luar biasa ya. Jadi istri saya itu yang dipakai untuk mengubahkan saya tuh. Jadi maksudnya istri saya nggak mau ke gereja tadinya, tapi ada temannya yang ngajak dia ke gereja, yaitu di gereja Tiberias waktu itu. Nah, dia nggak mau ke gereja, jadi yang ke gereja itu cuma saya biasanya ke GKP itu. Nah, akhirnya saya ajak dia karena sudah rajin dia ke Tiberias, saya ajak dia gitu. Ayo ke gereja yuk, saya bilang. Nggak mau, aku lebih enak di sini katanya gitu kan. Sini aja lah katanya. Ya penasaran aku, ikutlah aku ke gereja. Ada apa sih kok dia lebih itu di sini gitu, lebih mau di sini gitu. Akhirnya saya ikut-ikutin dia. Saya ikutin terus, tahu-tahu suatu saat waktu ibadah itu saya dengar khotbah, suatu sekali ada hamba Tuhan ngomong begini khotbahnya. Saudara-saudara, sekarang hari Minggu saudara tepuk-tepuk tangan, loncat-loncat, jingkrak-jingkrak, puji Tuhan, haleluya. Tetapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apa yang saudara kerjakan? Katanya. Agak terdiam dia kan gitu. Terus ditunjuk saya, judi katanya gitu. Bah, ibu tuh pang, begini. Kok gitu ya? Aku dibilang judi. Kok tahu dia ini gitu? Judi. Ini. Ya itulah Roh Kudus itu ya. Kalau Roh Kudus, itulah peranan Roh Kudus itu. Melalui orang juga bisa, melalui hamba Tuhan juga bisa menegur, seperti kata Pak Sorbakti tadi itu. Jadi kebutuhan jemaat itu tahu. Nah, jadi Roh Kudus yang mengatur gitu semuanya. Akhirnya saya itu menusuk sampai judi katanya. Terus dia diam, dikatakan segala dosa gitu kan. Munafik katanya gitu. Munafik, Anda tuh munafik. Hari Minggu ke gereja tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu begini katanya. Munafik. Di situ saya sakit di dada saya. Akhirnya saya bilang, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku munafik. Aku nggak mau jadi orang munafik lagi mulai sekarang. Aku akan tinggalkan semua itu. Di situ pertobatan saya. Jadi aneh kan? Hanya begitu aja. Hanya kata-kata munafik itu yang merubahkan kita. Akhirnya saya tetap di gereja itu, di gereja Tiberias. Akhirnya saya dibaptis Islam di situ. Akhirnya disuruh saya jadi pengerja. Nah, jadi pengerja itu 3 bulan saya pengerja, menyiapkan semua kebaktian gitu kan, menyiapkan ruangan, menyiapkan semua saya itu. Nah, suatu saat pemain musik nggak datang, akhirnya saya sebenarnya nggak tahu main musik. Saya nggak tahu main musik, nggak tahu main keyboard gitu ya. Tapi cuman itu saya sering megang-megang itu
kalau di gereja itu antar sesi itu saya sering main-mainkan begitu. Saya coba-coba gitu kan. Bisa seperti apa? Itu saya tuh selalu dengan feeling aja mainnya gitu. Jadi belajar sendiri gitu. Nah, suatu saat pas nggak ada pemain musik, teman-teman yang lain bilang, Pak Ramli kali bisa itu, katanya gitu kan. Gimana ya, saya pikir gitu. Pak Ramli bisa tuh, katanya. Akhirnya, oke lah, saya bilang, saya yang main musik, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pergi ke pojok-pojok gitu, saya berdoa di situ, saya katakan, Tuhan, kalau memang kalau kau mau pakai aku jadi pemain musik sekarang ini, berikan aku hikmat untuk mencet tombol-tombolnya itu. Dalam nama Tuhan Yesus aku bisa. Amin. Itu tahu saya panggil apanya, WL-nya. Ayo, saya bilang, benar Pak, kata, yang benar nih. Ayo, saya bilang gitu. Bisa itu. Bisa 3 sesi saya ibadah, saya main musik. Nah, haleluya. Nah, itulah peranan Roh Kudus itu. Kita cuma bilang gitu. Amin. Tuhan, aku nggak, kalau kau memang mau kayak aku, berikan aku hikmat mencet tombol-tombolnya gitu kan. Aku nggak tahu itu kan. Jadi bisa itu. Bisa main musik sampai akhirnya dari pusat kan yang berita-berita gini kok terus itu sampai tuh ke pusat kan. Di sana tuh di Hotel Sentral itu ada itu Pak Ramli tuh bisa main musik tuh katanya gitu kan. Pemain musik nggak datang tapi ada yang bisa waktu itu pengerja katanya. Akhirnya ditanya saya, kamu bisa main musik? Ya kan? Kamu bisa main musik? Enggak, sebenarnya sih enggak. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bilang nggak bisa, saya nggak bilang bisa, tapi ya seperti itu akhirnya lah Pak, gue bilang gitu. Kalau gitu kamu dijadwalkan aja ya main musik ya, gitu. Nah, jadi itulah, jadi akhirnya saya dijadwalkan main musik di gereja Tiberias. Sudah itu beberapa bulan kemudian saya diangkat jadi WL, terus akhirnya lama-lama jadi WL begitu kan. Waktu jadi WL juga itu saya bisa diangkat begitu. Saya takut juga waktu itu kan disuruh jadi WL. Tiba-tiba. Tapi saya doa lagi. Saya katakan, Tuhan tolong aku. Aku nggak bisa berkata-kata, bahkan berdoa saja aku nggak bisa. Memang berdoa aja saya nggak bisa. Apalagi di mimbar kan gitu. Tolong Tuhan, ucapanku nanti apa yang kuucapkan di mimbar. Kau yang berkata-kata nanti gitu. Itu akhirnya bisa jadi WL. Nah, jadi WL terus WL pemain musik begitu. Nah seringlah dulu hamba-hamba Tuhan itu kalau habis khotbah langsung pergi gitu. Jadi yang memberkati WL kan saya. Akhirnya saya ngomong sama sekretariat, Pak, saya bukan pendeta, kok saya jadi nggak memberkati jemaat, saya bilang begitu. Akhirnya ya udah nanti kau diangkat jadi pendeta, katanya gitu. Nah, itulah ceritanya saya jadi pendeta, disekolahkanlah di itu, ujian, sesudah ujian lulus, ya udah saya jadi ditapiskan jadi pendeta itu. Nah itu luar biasa, peranan Roh Kudus itu memang luar biasa. Kita nggak tahu bahwa dia itu bekerja apa di luar kemampuan kita ya, apa-apa yang kita tidak mampu di situ dia bekerja. Ya, ketika kita nggak mampu di situ dia bekerja luar biasa. Kadang-kadang di hati kita dia gerakkan kita untuk melakukan sesuatu gitu, untuk melakukan sesuatu. Saya sering itu dalam pelayanan dalam pelayanan juga saya dipimpin sama Roh Kudus. Misalnya mengganti khotbah tiba-tiba itu, nah itu siapa yang suruh, ya kan? Akhirnya digerakkan di sini, akhirnya saya ganti gitu. Tahu-tahu memang ada yang butuh khotbah itu seperti itu. Nah demikian saya kira kesaksian saya
yang pertama ini ya. Baik. Jadi Wow, Tuhan luar biasa. Pak Ramli, saya mau tanya sedikit Pak. Bapak Ya. tinggal di mana dan keluarga, anak-anak berapa? Silakan Pak Ramli. saya tinggal di Bekasi, Duta Harapan Bekasi. Oh iya, Ya. dekat. Iya. Anak-anak Jadi, berapa Pak? istri saya satu, ya kan, cuma satu. Amin. Itu pun nggak habis. Satu. Iya. Sekarang anak saya ada 5 perempuan semua. Ya. Jadi di rumah saya itu dulu cuman saya yang laki-laki, semuanya perempuan, bahkan Ganteng anjing saya sendiri ya, juga Pak? perempuan. Ya, ganteng sendiri ya di rumah ya. Nah, sekarang baik. semua anak saya sudah menikah Puji dan Tuhan. saya sudah punya cucu 10. Wow, luar biasa. Wow, ya. Waduh, Iya. dahsyat ya Pak ya. Baik. Iya. Oke, terima kasih Pak Ramli buat kesaksiannya, sangat-sangat memberkati. Saya pikir juga partisipannya memberkati semua. Bagaimana yang tadinya jadi penjudi jadi pendeta, wow, itu amazing ya, amazing sekali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selamat bergabung, kami rindu suatu saat juga Bapak Pendeta Panggabean bisa membagikan pengalaman-pengalamannya lebih lagi The Power of Love. Demikian, selamat pagi, terima kasih buat pagi hari ini. Sekarang waktunya kita bisa masuk ke ruang doa. Kami silakan Pastor Surbakti.